Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada di era pandemi COVID-19 ini. Ketemu lagi dengan saya masih di channel yang sama, AA Edukasi. Channel yang selalu memberikan video pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan siswa-siswi dalam memahami materi pembelajaran. Materi kali ini yang akan saya sampaikan saya khususkan untuk siswa-siswi yang duduk di kelas 12 tingkat SLTA sederajat. Yaitu pada materi struktur keuangan desa, pada submateri potensi dan juga fungsi desa. Potensi desa secara umum dibagi menjadi dua. Ada potensi fisik dan juga potensi non-fisik. Potensi fisik daripada desa itu dibagi menjadi empat, yaitu ada iklim, flora dan fauna, lahan, dan juga airnya. Sedangkan selain daripada potensi fisik, ada juga potensi non-fisik. Potensi non-fisik daripada desa itu ada lembaga dan organisasi sosialnya, aparatur atau mungkin pamong desanya, serta masyarakat desanya sendiri. Kita akan bahas satu persatu daripada potensi fisik dan non-fisik tersebut. Yang pertama ada iklim. Pada ketinggian tertentu suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu, seperti perkebunan, pertanian sayur, tempat rekreasi, tempat peristirahatan, dan juga lain sebagainya. Potensi selanjutnya yaitu ada flora dan fauna. Di desa masih banyak lahan yang dikembangkan untuk usaha pertanian. Berbagai tanaman pangan dan hewan ternak banyak dibudidayakan di pedesaan. Hal ini merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan di desa dan di kota. Potensi selanjutnya daripada desa yaitu dari segi lahannya. Lahan daripada desa tidak hanya sebagai tempat tumbuhnya tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan juga mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial itu cocok bagi tanaman padi, jagung, dan juga kacang. Pada lahan juga dimungkinkan terjadinya eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan lain sebagainya. Potensi fisik daripada desa selanjutnya yaitu dari segi airnya. Pada umumnya desa memiliki potensi air yang sangat bersih dan juga melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mungkin dari mata air. Air digunakan untuk banyak sekali keperluan. Untuk minum, mencuci, memasak, tempat rekreasi, atau mungkin irigasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada potensi non-fisik daripada desa. Yang pertama dari lembaga dan organisasi sosialnya, yaitu lembaga pendidikan dan juga organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Contohnya ada koperasi uni desa atau mungkin balai kesehatan ibu dan anak yang merupakan anak daripada puskesmas atau mungkin poskesdes, dan masih banyak lagi lembaga dan organisasi sosial lainnya. Selanjutnya ada potensi non-fisik ditinjau daripada aparatur dan juga pamong desanya.
Aparatur itu bertugas menjaga kelancaran administrasi desa dan menggerakkan sumber daya manusia di desa tersebut. Contohnya kepala desa atau mungkin kepala adatnya atau aparatur dan pamong desa lainnya. Potensi daripada non-fisik desa selanjutnya yaitu dari masyarakat desanya tersendiri. Masyarakat desa yang hidup bergotong royong merupakan suatu kekuatan berproduksi dan juga kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan juga saling pengertian. Apalagi di daerah pedesaan. Gotong royong itu merupakan ciri khas daripada masyarakat desa. Masih banyak sekali ditemukan bentuk kerjasama gotong royong yang terjadi di daerah pedesaan. Baik dalam membuat rumah secara pribadi atau mungkin tempat-tempat umum. Selanjutnya ada submateri fungsi desa. Fungsi desa bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Kita tentu tahu pembangunan wilayah kota mungkin dilihat terjadi karena masyarakat kota sendiri. Tetapi jika kita pantau atau analisis, masyarakat kota ataupun wilayah kota tidak akan mungkin bisa maju tanpa masyarakat desa. Fungsi selanjutnya yaitu desa merupakan hinterland, daerah penyokong dan juga penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Artinya, masyarakat desa itu tidak hanya menyuplai atau mungkin menyokong masyarakat kota berupa kebutuhan pangan, sandang, atau lain sebagainya. Tetapi, desa juga merupakan penyokong atau mungkin penyuplai daripada sumber daya manusianya sendiri. Karena tanpa masyarakat desa, tentunya masyarakat kota tidak bisa melangsungkan segala kegiatan yang terjadi di daerah perkotaan. Selanjutnya, desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Artinya, di daerah kota itu mungkin banyak sekali kegiatan produksi. Tetapi, kegiatan produksi tersebut tidak mungkin bahan mentahnya akan tersedia di kota tersebut. Tentunya, bahan mentah itu banyak sekali tersedia dari daerah pedesaan. Fungsi desa yang terakhir yaitu desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Artinya segala sesuatu kegiatan yang terjadi di daerah kota itu sumber tenaga kerja ataupun sumber daya manusianya itu mayoritas berasal dari daerah pedesaan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai potensi daripada desa. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.